Waktu SMK, aku punya seorang teman yang kita sebut saja namanya Tari. Dia wanita yang menyenangkan dan suka bercanda, juga sangat lihai meyakinkan orang. Hari itu kami sedang ada ujian di kelas. Sistem ujiannya dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama adalah siswa yang tempat duduknya di sebelah kanan dan kloter kedua adalah siswa yang tempat duduknya di sebelah kiri. Waktu itu aku mendapat kloter pertama, jadi aku mendapat kesempatan untuk mengerjakan ujian lebih dulu bersama teman-teman yang lain. Sedangkan teman-teman kloter kedua menunggu di luar. Masing-masing kloter diberikan waktu kurang lebih 45 menit sampai terdengar bunyi bel pergantian pelajaran. Jadi dulu ketika aku SMK, satu mata pelajaran bisa mendapat waktu kurang lebih 2 atau 3 jam pelajaran dan akan ada bunyi bel setiap 1 jam pelajaran berakhir. Setelah jam kloter pertama habis, giliran kloter kedua memasuki ruangan dan kami kloter pertama menunggu di luar. Aku duduk bersama sekitar 4 orang temanku di pinggir kelas sambil mengobrol. Sebut saja nama temanku ini adalah Rani, Gita, dan tentu saja Tari. Aku tidak begitu ingat apa yang kami obrolkan, tapi aku ingat kala itu kami saling melempar gurauan. Hingga pada satu titik, Tari merangkulkan tangannya ke belakang leherku, sembari matanya tetap terfokus pada Rani yang berbicara. Aku awalnya hanya biasa-biasa saja, sampai pada akhirnya aku menyadari kalau diam-diam tangan Tari meraih uang kertas 50 ribuku yang mencuat dari kantong. Setelah mengetahui itu, aku lantas memergoki Tari. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Apa sih, orang aku cuma naruh tangan aja? Ucapnya membela diri dengan wajah yang serius. Responku setelah itu hanyalah tersenyum menahan tawa dan pura-pura kalau hal itu tidak terjadi. Lalu kami kembali melanjutkan obrolan. Setelah cukup lama, Tari kembali melakukan aksinya untuk yang kedua kali. Meski aku telah menyadari hal tersebut, reaksiku kali ini hanyalah melihat Tari dan tertawa menatap wajahnya yang pura-pura serius mendengarkan Rani. Aku terus tertawa sepanjang kegiatannya mengambil uang dari sakuku tanpa berusaha melakukan perlawanan. Ya, menurutku hal tersebut cukup lucu. Tari berusaha terlihat tidak terjadi apa-apa, padahal kami berdua sama-sama tahu apa yang terjadi. Aku bahkan sempat menyolek Gita yang duduk di sebelahku untuk menyaksikan aksi Tari. Lihat tangannya, dia mau ambil uangku. Gita hanya melirik sebentar lantas kembali memperhatikan Rani yang sedang berbicara. Dalam keadaan itu, Tari juga sempat-sempatnya menanggapi ucapan Rani sembari terus menjalankan aksinya. Masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku baru buka suara ketika ia sudah berhasil mengambil uangku. Tari, uangku. Uang apa? Kamu ambil uangku di kantong 50 ribu. Aku tertawa lagi. Uang apa sih? Belum sempat aku memenangkan perdebatan, waktu ujian kloter kedua sudah habis dan kami akhirnya diundang masuk kembali ke kelas. Aku pada saat itu santai saja sebab kami tinggal di asrama dan Tari satu kamar denganku. Jadi kupikir tidak masalah. Aku punya banyak waktu untuk meminta uangku kembali. Sepulang sekolah, aku sempat beberapa kali menagih uangku, tapi Tari tetap stay cool dengan wajah seriusnya yang tak bersalah hingga membuatku tertawa. Aku tidak mempermasalahkan hal tersebut sebab aku sangat menikmati pertunjukan sandiwara Tari. Sampai pada malam harinya, setelah aku dan teman-temanku menyelesaikan doa kami sebelum tidur, aku lantas menagih uangku pada Tari. Seperti yang sudah-sudah, ia tetap berusaha keras tidak terjadi apa-apa di antara kami dengan wajah yang sangat serius dan meyakinkan. Dan lagi-lagi aku hanya tertawa. Sebab aku hanya tertawa sepanjang sandiwara perdebatan itu, Tari akhirnya berhasil membangun narasi kalau aku sedang berusaha merebut uangnya. Teman-temanku menyaksikan perdebatan kami dengan ekspresi seakan bingung ingin mempercayai siapa. Setelah itu, dengan penuh percaya diri, Tari lantas membentuk aliansi. Ini loh uangku, jangan ngarang dong Agni. Itu uangku, aku lihat kamu tadi ngambil. Apa sih? Ini beneran uangku buat bayar kue ulang tahun yang aku pesan kemarin. Tanya Gita kalau nggak percaya, aku masih ngutang kue ulang tahun tahu. Dan menyedihkannya, Gita termakan oleh omongan Tari. Ya ampun Agni, itu beneran uangnya Tari tahu. Aku terkejut sesaat, lalu tertawa penuh frustrasi.
Padahal siang itu aku memberitahu Gita waktu Tari menjalankan aksinya mengambil uangku. Tapi bisa-bisanya ia malah tidak memihakku. Setelah Tari mendapat banyak dukungan dari yang lain, sedangkan aku tidak mendapatkan satu dukungan sama sekali, sebab aku terus tertawa, aku akhirnya menyerah. Ya udah deh, uangnya buat kamu aja. Sebenarnya aku berkata demikian untuk membuat Tari merasa bersalah. Aku tahu dia tidak akan benar-benar mengklaim uangku sebagai miliknya. Dan benar saja, setelah aku berpura-pura merelakan uangku, Tari justru mengembalikan uangku dan berhasil membangun narasi kalau dia orang yang dermawan karena memberi uang itu padaku. Ya udah deh, kalau kamu butuh uangnya ambil aja buat kamu, aku kasih minta. Mendengar itu, aku yang sebenarnya sudah susah payah menghentikan tawaku, lantas kembali tertawa dibuatnya. Bahkan setelah uangku kembali padaku, orang-orang pada saat itu masih berpikir kalau itu adalah uang Tari yang ia berikan pada aku. Astaga, aku tidak habis pikir waktu itu. Ya, Tari pada dasarnya memang orang yang senang bercanda. Ia sangat lihai menyembunyikan kebohongannya dan membuat ekspresi yang serius hingga kadang-kadang membuat orang-orang sering kebingungan dalam menafsirkannya. Apakah Tari berbicara yang sebenarnya atau dia sedang berbohong? Di sisi lain, aku juga orang yang seperti itu. Aku cukup sering berbohong pada teman-temanku dengan niat mengerjai mereka. Seperti kasus air liur dengan Intan. Jadi ya, aku dan Tari pada dasarnya memang sulit dipercaya waktu itu. Yang membedakan hanyalah aku tidak bisa membuat ekspresi serius atau berakting meyakinkan seperti yang Tari lakukan. Lebih-lebih lagi, aku mudah tertawa bahkan ketika aku mengatakan kebenaran. Sayangnya, orang-orang selalu menafsirkan tertawa adalah tanda dari seseorang berbohong. Jadi, ketika pun aku mengatakan hal yang sebenar-benarnya benar, aku tetap tidak dipercayai dan akan terus dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Padahal aku memang sudah mengatakan yang sebenarnya. Dan alasanku tertawa bahkan ketika mengatakan kebenaran pun sebab menurutku ya lucu saja ketika orang-orang tidak mempercayaiku waktu aku berkata jujur. Sebaliknya, sebab Tari selalu mempertahankan ekspresi seriusnya dan tidak tertawa sedikit pun, bahkan sangat lihai berakting, orang-orang jadi setuju kalau dialah yang mengatakan kebenaran. Seperti pepatah mengatakan, orang yang senang berbohong tidak akan dipercaya ketika ia berkata jujur. Itulah yang kira-kira terjadi padaku. Tapi tidak terjadi pada Tari. Kurasa aku memang bukan aktris yang baik.